Saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Bu Hovifah, selamat sore dengan Riko. Iya, selamat sore. Bu Hovifah, saya melihat Anda sudah mengimbau termasuk di media sosial juga. Tapi apakah imbauan ini kemudian akan dilengkapi dengan sebuah aturan, jadinya misalkan melarang orang untuk tidak mudik, Bu? Ya, jadi begini, koordinasi kami insya Allah cukup intensif dengan Kapolda dan dengan Pangdam. Kita melakukan bagaimana arus lalu lintas, apakah dari Ngawi ataukah dari Tuban. Ini akses dari Jawa Tengah yang kemungkinan ini akan menjadi lalu lintas dari masuknya mereka yang berasal dari Jakarta. Kemudian tentu di airport dan di stasiun. Sebetulnya pengaturan lalu lintas dengan physical distancing area ini sudah hari keempat hari ini. Titik-titik tertentu diberlakukan jam tertentu saja. Kendaraan umum boleh masuk, kecuali untuk layanan kesehatan itu tidak dibatasi. Ini berlaku hampir seluruh Jawa Timur. Bagaimana kemudian dengan kendaraan-kendaraan yang dari luar daerah, maksudnya dari luar Jawa Timur. Misalnya yang sudah dilakukan untuk memasuki wilayah Madura melalui Suramadu. Sebetulnya sudah 4 hari ini diberlakukan, misalnya bus dengan rombongan tertentu sudah mulai dicek, misalnya mereka adalah masyarakat yang mungkin akan melakukan ziarah, biasanya kan menjelang puasa ini banyak sekali ziarah Wali Songo, nah maka diminta untuk sementara kembali. Tetapi kalau dicek bahwa yang ada di dalam bus itu adalah KTP Madura, maka mereka dipersilahkan untuk melanjutkan, tetapi tetap saja busnya disemprot disinfektan, baik di luar maupun di dalam. Pola-pola seperti ini kemudian dilakukan pemeriksaan berlapis, karena nanti setelah masuk terminal Bangkalan ada pola yang sama harus dilakukan kembali. Checkpoint seperti ini diberlakukan hampir seluruh Jawa Timur, terutama yang anggota warga masyarakatnya ada yang menjadi PMI misalnya, pekerja migran Indonesia maupun mereka yang bekerja di Jakarta. Kemudian kita juga mengkoordinasikan Fitcon 2 kali kami lakukan, tadi juga dengan Pangdam dan Kapolda kami sampaikan bahwa seluruh bupati wali kota hendaknya menyiapkan ruang isolasi. Pemprov juga menyiapkan. Ini di luar layanan rumah sakit. Jadi antisipasi terhadap besarnya OPD di daerah-daerah ODP di daerah-daerah tertentu. Ada ODP di salah satu kabupaten yang sudah hampir 500 misalnya, maka kabupaten yang bersangkutan sudah harus menyiapkan ruang observasi atau ruang isolasi sebagai karantina paling tidak sampai 14 hari. Format-format seperti ini insya Allah seragam se-Jawa Timur sudah dilakukan. Oke, Bu Hovifah, saya mengerti sudah ada antisipasi, tapi artinya kan masih banyak juga pemudik yang ke Jawa Timur. Maksud saya apakah nanti akan ada sebuah regulasi supaya betul-betul dilarang? Iya, sebetulnya kami sudah melarang, himbauan kami adalah yang sekarang sedang di Jakarta, kami meminta untuk tetap tinggal di rumah. Ini adalah untuk kebaikan dan perlindungan diri kita, kebaikan dan perlindungan saudara kita yang ada di kampung halaman. Jadi kami mohon sabar, kami mohon semua bisa lebih disiplin supaya kita bisa menjaga diri kita dan kita menjaga saudara-saudara kita di kampung halaman kita. Nanti kalau sudah terkonfirmasi wabah COVID-19 ini sudah berhenti, silahkan mereka kembali ke kampung halaman, bertemu sanak saudara. Kalau tetap mudik akan ada konsekuensinya kah, Bu? Jadi kalau konsekuensinya akhirnya kepada pemerintah kabupaten kota, karena Pemkab kemudian harus menyiapkan pemeriksaan berlapis. Bahasa yang sudah sering digunakan oleh Bupati Wali Kota adalah mereka akan menyiapkan checkpoint. Kendaraan tertentu dari luar kota hanya bisa masuk lewat jalan tertentu yang sudah ditentukan. Artinya tidak seterbuka seperti dulu. Baratnya kalau kita mau mudik lebaran juga ada titik tertentu, mungkin jalan ditutup atau ada jalan lain yang bisa menjadi opsi. Misalnya hari ini ada checkpoint, selain mereka thermal gun, kemudian ada semprot disinfektan, tetapi hanya jalan tertentu yang bisa dilalui untuk memasuki daerah tertentu dengan jam-jam tertentu.
Oke, Ya. Bu Hovifah, tadi kita ngobrol di saat jeda, Ibu bilang yang di luar Jawa Timur yang ingin mudik itu banyak sekali jumlahnya. Contohnya pedagang soto Lamongan saja itu bisa sampai 10.000 ya Bu ya? Ya, ya, ya. Jadi kemarin ini konfirmasi dari Pak Bupati Lamongan bahwa pedagang dari Lamongan, soto dan pecel lele Lamongan itu menurut Pak Bupati hampir 10.000 yang ada di Jakarta. Maka kami kemarin itu mengajak Pak Bupati juga sama-sama memberikan himbauan. Kemudian ada Asosiasi Pedagang Sate Madura. Maka kami kemarin konvers bersama Ketua Asosiasi Pedagang Sate Madura sama-sama untuk memberikan himbauan agar menjelang Lebaran ini mereka bersabar untuk tidak kembali ke kampung halaman lebih dulu. Ada hal yang memang mereka ingin sampaikan bahwa pelaku-pelaku UMKM ini ada cicilan. Mereka sampaikan bahwa kok kami masih ditagih. Saya rasa ini kesempatan bagi semua lembaga perbankan untuk segera melakukan verifikasi. Misalnya mereka memang UMKM, sebelumnya memang mereka bayarnya bagus. Nah karena dampak dari COVID-19 ini mereka tidak bisa jualan, mungkin hal-hal seperti ini kemudian menagihnya bisa ditunda. Karena kan restrukturisasi pembayaran kredit ini kan antara lain untuk UMKM. Ini yang mereka sampaikan. Oke. Beberapa sih yang menyampaikan seperti itu. Bu Hovifah, tadi kan Ibu bilang konsekuensinya itu bukan di pemudiknya, tapi di daerah yang kedatangan pemudiknya itu. Nah, ketika Ibu conference dengan tadi orang-orang yang akan mudik, sudah ada komitmenkah mereka untuk tidak pulang kampung? Ya ada yang kemudian seperti pedagang sate Madura. Mereka menyampaikan mudah-mudahan ini wabah cepat berhenti. Mereka ingin pulang nanti Idul Adha. Jadi mereka sudah melonggarkan, mereka menyampaikan tidak ingin pulang. Ini kan versi kemarin ya. Tidak tahu lagi kalau suasana tiba-tiba temannya yang dari mana-mana pulang, dia ingin pulang. Tapi saya ingin kembali menghimbau. Kemarin mereka sampaikan bahwa mereka merencanakan pulangnya nanti di Idul Adha saja. Ini kan salah satu solusi. Idul Fitri mereka akan tetap tinggal di rumah masing-masing. Kemudian Idul Adha mereka akan kembali ke kampung halaman. Ya. Bu Hovifah, yang mudik lebih awal jumlahnya bagaimana Bu? Apakah dicatat lebih banyak juga atau seperti apa? Lalu apa yang dilakukan? Ya, jadi yang sudah terkonfirmasi mungkin sekitar 30-an ribu. Kami akan terus update. Tim dari Kependudukan Pemprov koordinasi dengan Kependudukan Kabupaten Kota juga Polres. Karena jajaran Polres mereka semua juga saling update. Nah ini yang kami koordinasikan secara intensif dengan daerah-daerah yang warganya banyak menjadi penjual UMKM lah ya, atau warung Tegal di Jakarta terutama. Seperti tadi yang terkonfirmasi misalnya Trenggalek sekitar 4.000 yang sudah kembali. Kalau Lamongan kemarin sekitar 1.000 yang sudah kembali. Beberapa daerah lain juga mengkonfirmasi kira-kira yang kembali ya ribuan-ribuan begitu. Itu jadi dari Jakarta semua kami Bu? akhirnya harus melakukan, iya mereka yang bekerja di Jakarta. Nah ini yang kami ingin mereka menjadi prioritas untuk mendapatkan rapid test. Karena kebetulan kami sudah membagi rapid test baik melalui Dinas Kesehatan maupun ke 73 rumah sakit rujukan. Jadi ada pelaksanaan rapid test berbasis rumah sakit, ada pelaksanaan rapid test berbasis Dinkes. Inilah yang bisa dideliver ke puskesmas supaya mereka bisa memberikan layanan lebih dekat dengan mereka yang berisiko tinggi. Alatnya cukup Bu? Selama ini yang sudah kami terima 18.400. 18.400 sementara masih cukup. Tetapi bahwa kami mendapatkan konfirmasi beberapa rapid test yang sudah tersertifikasi, langsung saya share di grup Bupati Wali Kota, sehingga mereka yang langsung memesan sendiri sesuai dengan yang kami dapat konfirmasi bahwa rapid test ini sudah tersertifikasi. Oke, terakhir Bu Hovifah, ini kan kian kompleks karena kita nggak tahu siapa yang jadi carrier, bahkan dia bisa terlihat sehat. Nah, terakhir Ibu, jadi
Betul. puncaknya kapan diprediksi? Saya mengerti tadi sudah ada imbauan dan lain-lain, tapi apakah ada dibuat model juga Ya. kapankah mereka akan pulang ke Jawa Timur? Betul, jadi kalau ini kan ada 3 pakar yang sudah membuat algoritma. Sebetulnya mereka sudah membuat kira-kira 2 minggu yang lalu. Kemarin kami update, beberapa kali kami update algoritma mereka. Tadi malam kami pun juga membahas. Karena kita misalnya tadi pun dengan para bupati wali kota saya siapkan, kita harus menyiapkan contingency plan. Contingency plan yang kita harus siapkan ada beberapa hal kaitan dengan upaya untuk memberikan layanan rumah sakit dengan negatif pressure dengan atau tanpa ventilator misalnya, APD yang cukup misalnya, masker yang cukup dan seterusnya. Ya. Ini contingency plan memang harus kita siapkan. Dari algoritma itu saya memang menyampaikan kalau kepada Bupati Wali Kota, the worst scenario ini yang kita lakukan, contingency plan kita seperti ini, peaknya kira-kira di minggu kesekian bulan ini. Saya mohon maaf mungkin kalau di Kompas barangkali terlalu luas saya harus menyampaikan, nanti ada kekhawatiran saya Ya, mohon intinya maaf. sudah disiapkan Tetapi semua tadi oleh melalui pemerintah video conference kami Timur. sampaikan. Oke. Insya Allah kami melakukan antisipasi. Siap. Baik, Ibu Hovifah, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Hovifah Indah Ya, Parawansa, terima Gubernur Jawa kasih Timur. Mas Riko, terima kasih.